Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, kultum pada siang hari ini saya akan membicarakan tentang keberadaan Tuhan menurut paham monoteisme primitif. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, berbicara tentang paham monoteisme primitif terkait dengan keberadaan Tuhan, bahwa paham monoteisme primitif ini berkembang dari paham henoteisme. Paham henoteisme dalam ilmu perbandingan agama yaitu satu paham yang meyakini bahwa di alam ini banyak Tuhan atau banyak dewa, yang masing-masing dewa mempunyai tugas antara satu dengan lain yang berbeda-beda. Ada dewa yang bertugas menurunkan hujan, ada dewa kemarau, dewa matahari, banyak dewa. Sehingga kalau kita berbicara di kalangan pawang hujan, maka kalau kita minta pertolongan kepada pawang hujan itu ketika dia diminta untuk tidak turun hujan, dia akan lebih dulu menghubungi dewa kemarau. Begitu sebaliknya, kalau ketika orang minta untuk tidak turun hujan, maka dewa penghujan dihubungi baru kepada dewa kemarau. Begitu seterusnya. Orang-orang yang berkeyakinan adanya Tuhan yang banyak, yang mempunyai tugas berbeda-beda, akhirnya mereka mengembangkan paham tersebut dari sekian banyak dewa menjadi dewa utama yang mengepalai dewa-dewa tersebut. Jadi mulailah dari sini, dari dewa banyak menjadi satu dewa yang menjadi pemimpin dari sekian banyak dewa yang ada. Dari situ berkembanglah kemudian paham monoteisme. Paham monoteisme merupakan kepercayaan dari paham henoteisme yang meyakini dewa banyak menjadi satu dewa, di mana dewa monoteisme adalah dewa yang diyakini oleh satu suku, kemudian dewa tersebut menjadi dewa yang diyakini oleh satu bangsa. Satu contoh, bangsa Yahudi meyakini satu Tuhan, namanya Tuhan Yahweh. Yang Tuhan Yahweh ini dulunya kepercayaan dari satu suku bangsa Yahudi yang terkuat, kemudian diyakini oleh bangsa Yahudi secara keseluruhan.
Namun yang perlu kita garis bawahi, primitif monoteisme ini kepercayaan kepada satu Tuhan, namun kepercayaan terhadap satu Tuhan tersebut masih sangat sederhana dan berbeda dengan monoteisme yang ada pada agama-agama besar seperti agama Islam, agama Nasrani, dan agama lainnya. Monoteisme yang dikembangkan dari henoteisme menjadi monoteisme primitif, mereka mempunyai kepercayaan tentang keberadaan Tuhan. Tuhan menurut paham monoteisme bahwa Tuhan itu adalah deisme. Tuhan menurut paham deisme adalah Tuhan itu dikatakan oleh mereka Tuhan adalah transenden. Tuhan yang menciptakan alam ini diyakini oleh mereka bahwa Tuhan itu yang menciptakan alam. Tuhan diciptakan oleh alam diciptakan oleh Tuhan dengan aturan-aturan yang sempurna. Dalam Al-Quran istilahnya sunnatullah. Alam ini diciptakan dengan aturan yang sempurna. Sehingga karena aturan ini merupakan aturan tetap dan sempurna, maka alam ini berlaku berjalan menurut aturan hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan manusia karena itu aturan tetap dapat dipahami aturan tetap itu oleh semua manusia dengan ilmunya. Setelah Tuhan menciptakan alam ini secara sempurna, Tuhan meninggalkan alam. Tuhan tidak lagi berada di alam ini, sehingga alam tidak lagi berhajat, berhubungan dengan Tuhan. Tuhan sudah meninggalkan alam, sehingga alam ini berjalan menurut aturan hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan oleh orang-orang yang berpaham monoteisme, deisme, Tuhan itu ibarat tukang jam. Kalau kita punya jam yang rusak, diperbaiki dengan baik, maka tukang jam itu tidak lagi mentelengi jam, nunggoni jam. Jam sudah berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah dibuat oleh manusia, berjalan sendiri. Jadi Tuhan seperti itu. Begitu alam diciptakan oleh Tuhan dengan aturan-aturan yang tetap, alam berjalan sendiri. Tuhan tidak lagi berada di alam. Karena itulah orang-orang yang berpaham monoteisme, deisme tidak percaya adanya doa, tidak percaya adanya mukjizat, kelebihan-kelebihan pada orang-orang tertentu. Kalau kita orang Islam, ada rasul-rasul Allah yang diberi mukjizat, mereka tidak mau percaya. Mereka meyakini bahwa segala yang ada ini berjalan menurut aturannya. Akal manusia itu sudah tahu baik dan buruk, tidak butuh wahyu. Kita ini punya akal. Dengan akal kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
Sehingga kalau manusia sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk, wahyu tidak dibutuhkan. Di sini apa yang menjadi catatan kita bagi umat Islam yang berkeyakinan bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Tuhan pencipta alam, Tuhan yang menentukan hidup dan matinya manusia. Dan kita orang Islam meyakini bahwa doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu dibutuhkan oleh manusia. Kita masih membutuhkan Tuhan menurut konsep Islam. Maka dikatakan di dalam hadis ad-du'a mukhul ibadah, bahwa inti daripada ibadah itu adalah berdoa. Kalau kita sholat, sesungguhnya inti daripada isi sholat itu apa? Doa. Berarti kita di dalam beribadah sholat, kita kalau membaca lafaz-lafaz dalam sholat, isinya adalah berdoa kepada Allah. Maka kalau kita sholat tidak khusyuk, tidak memahami apa yang dibaca oleh kita, maka sholat yang dilakukan oleh kita adalah sholat yang tidak khusyuk, sholat yang tidak terjadi di sana hubungan kita dengan Allah. Salah satu di antara alat berkomunikasi kepada Allah adalah sholat. Maka kalau Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa kerjakan sholat sampai dengan sekhusyuk-khusyuknya, ada hadis yang mengatakan, janganlah kamu bersujud rukuk seperti ayam nodol. Ayam nodol atau ayam makanan itu kan cepat begitu, nudul langsung tarik lagi, nudul lagi, tarik lagi. Lah, Rasulullah mengingatkan, itu pencuri dalam sholat. Maka kalau kita sholat seperti ayam nodol, berarti kita tidak khusyuk. Dan kita dikatakan oleh Rasulullah, itu namanya pencuri dalam sholat. Wasjud warku, kita disuruh rukuk, disuruh sujud, hatta tatma'inna roki'an sajidan, sampai kita tumuk ninah saat sujud, saat rukuk, kita baca dengan khusyuk, dengan baik. Jangan seperti ayam nodol. Itu ajaran Islam yang berbeda sama sekali dengan ajaran mereka, yang mereka tidak lagi mau percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah tidak ada di alam ini, maka mereka kemudian untuk apa kita minta doa, minta kepada Tuhan? Toh Gusti Allah sudah tidak ada di alam, sudah meninggalkan alam. Mereka percaya pencipta alam semesta ini adalah Tuhan dengan aturan-aturan hukum yang komplit. Tuhan seperti tukang jam, ditinggalkan setelah alam ini dijadikan dengan sempurna. Untuk apa alam dipenterengi, dilihat, wong sudah saya ciptakan dengan seperti itu, ditinggalkan. Mereka meyakini keyakinan yang seperti itu. Akalnya bertambah percaya kepada Tuhan, tapi meyakini tentang keberadaan Tuhan yang seperti itu. Menyesatkan kalau kita tidak bisa memahami itu dengan baik. Akal kita seakan digiring. Alam ini sempurna, alam ini diciptakan dengan ciptaannya yang begitu hebat, berjalan secara harmonis antara satu dengan lainnya menuju kepada ketauhidan. Tapi setelah sampai di sana,
mereka mengatakan Tuhan meninggalkan alam. Ini paham yang akan sedikit demi sedikit bisa membuat pemahaman kita tentang Tuhan yang akan merusak akidah kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada siang hari ini menambah keyakinan kita bahwa kita orang Islam masih meyakini bahwa Tuhan itu ada di alam ini, bahwa Tuhan itu masih kita butuhkan. La haula wala quwata illa billah. Segala sesuatu akan kita kembalikan kepada Allah, dan kita semuanya masih butuh kepada Allah, dan hubungan kita kepada Allah hanya satu, yaitu doa. Maka Islam mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Inti daripada ibadah adalah berdoa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.